Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Istimewaan bulan Ramadan tidak dapat diukur, mulai dari dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, hingga setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain memperoleh ganjaran pahala dari ibadah-ibadah wajib, seseorang juga bisa memperkayanya dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Terdapat 10 amalan sunnah yang harus dipelihara selama puasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nihayah Al-Zain fi, fi Irsad Al-Mubtadi'in Darul Fikr Beirut, cetakan pertama halaman 194. Yang pertama yaitu makan sahur. Melakukan sahur merupakan amalan berpahala di bulan Ramadan meskipun hanya seteguk air. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Artinya bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun sahur yang dianjurkan adalah di waktu akhir selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan apakah masih dalam malam atau sudah terbit fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma akhkharus sahura wa ajjalul fitr." Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Amalan selanjutnya adalah menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Saat pertama berbuka, sunnahnya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamr, fa in lam yajid tamra fa 'ala al-ma'i fa innal ma'a tahur." Artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Urutan sebaiknya adalah pertama dengan kurma basah atau rupok, jika ada. Jika tidak, maka dengan kurma kering, tamar. Jika tidak, maka dengan air. Hal ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang selalu berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air yang ada misalnya madu dan susu, maka dahulukanlah madu walaupun sama-sama manis. Yang ketiga yaitu membaca doa berbuka puasa. Adapun doa berbuka puasa adalah sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu dhahaba as-sama wa batalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah ya wasi'al fadl ighfir li alhamdulillahi alladhi hadani asumtu wa razaqani fa aftar. Yang keempat yaitu mandi besar. Mandi besar dari junub, haid atau nifas dilakukan sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci, di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga, anus dan sebagainya jika mandi setelah fajar. Yang kelima, menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Yang keenam, menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Umat Islam dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa, seperti berbuka puasa sampai perut menjadi kekenyangan, atau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan nafsu. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Orang yang berpuasa hendaknya memperbanyak sedekah kepada sesama manusia, terutama sedekah makanan atau minuman untuk berbuka puasa.
Sebab orang yang memberi makanan atau minuman untuk orang berpuasa mendapat pahala yang setimpal dengan pahala puasa orang yang disedekahi. Man fatara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri illa annahu la yanqusu min ajri sha'ima syai'. Artinya siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan yaitu memperbanyak iktikaf di masjid. Sebaiknya iktikaf dilakukan selama 1 bulan penuh. Tapi jika tidak bisa maka diutamakan 10 hari bulan Ramadan. Yang kesembilan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Paling tidak bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Semakin banyak khatam, semakin baik sebagaimana dianjurkan oleh banyak ulama. Yang ke-10 yaitu istiqamah dalam beribadah. Konsisten dalam menjalankan ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan. Semua amalan sunnah yang dilakukan di bulan ini tidak putus setelah Ramadan selesai. Adapun hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa yaitu pertama berlebihan dalam istinsyaq saat berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu'a wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Sempurnakanlah wudu dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Berdasarkan hadis ini mayoritas ulama mengatakan makruhnya berlebihan dalam istinsyaq. Yang kedua yaitu mencium pasangan. Dalam membahas masalah ini maka harus dibedakan antara orang yang mudah bangkit syahwatnya dengan orang yang bisa menjaga syahwatnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukannya sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah SAW kana yuqabbilu wa huwa sha'imun wa kana amlakukum li'irbih. Rasulullah SAW menciumku saat beliau sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya daripada kalian. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW mengizinkan dan melarang sahabat untuk melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an al-mubasharati lis-sha'im, farahhasa lahu wa ataahu akhar fasa'alahu fanahahu fa idza alladhi rakhasa lahu shaykhun walladhi nahahu syabun. Bahwasanya seorang lelaki-laki bertanya kepada Nabi SAW mengenai cumbuan orang yang berpuasa. Lalu beliau memberikan keringanan kepadanya. Dan orang yang lain datang kepada beliau dan bertanya mengenai hal yang sama. Lalu beliau melarangnya. Ternyata orang yang beliau beri keringanan adalah orang yang sudah tua. Sedangkan orang yang beliau larang adalah orang yang masih muda. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perbedaan kondisi seseorang memberikan pengaruh terhadap perbedaan hukum. Oleh karenanya para ulama juga membedakan hukumnya tergantung kondisi seseorang. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Fa innal muqabbila idza kana jasahwatan mufritah bihaitsu yaghibu ala dhannihi annahu idza qabbala anzal lam tahilla lahu al-qublah li'annaha mufsidatun lisawmi faharumat kal akla." Sesungguhnya orang yang mencium jika memiliki syahwat yang sangat besar di mana dia yakin jika ia mencium akan membuat maninya keluar, maka tidak halal baginya untuk mencium pasangannya. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut membuat puasanya rusak atau batal sehingga diharamkan seperti makan. Kemudian beliau berkata, "Wa in kana dha syahwatan lika'annahu la yaghlibu ala dhannihi dhalik, kuriha lahu taqbil li'annahu yu'arridu sawmahu lil fitr wa la ya'manu alaihi al-fasad."
Jika dia memiliki syahwat namun dia meyakini tidak akan terjadi hal tersebut, dalam kondisi ini mencium hukumnya makruh karena dia bisa membuat puasanya batal dan dia tidak bisa aman darinya. Imam Nawawi juga menyatakan hal yang sama. Beliau rahimahullah berkata, "Dzakarna anna madhhabana karahatuha liman harraka syahwatahu wa la tukrahu li ghairihi wal aula tarkuha fa in qabbala man tuharriku syahwatah wa lam yunzil lam yabtul shaumu." Kami telah sebutkan dalam mazhab kami bahwasanya mencium hukumnya makruh bagi orang yang syahwatnya dapat bangkit dikarenakan mencium. Adapun orang yang syahwatnya tidak bangkit maka tidak makruh. Yang lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Seandainya seorang yang mencium kemudian syahwatnya bangkit namun tidak menyebabkan maninya keluar maka puasanya tidak batal. Yang ketiga yaitu wisal. Yang keempat, banyak tidur di siang hari. Orang yang banyak tidur puasanya dan menyia-nyiakan pahala untuk mendapatkan pahala, akan tetapi dia telah kehilangan banyak pahala karena telah menyia-nyiakan waktunya dan tidak menjaga ibadah puasanya dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan ibadah lain. Yang kelima yaitu mencicipi makanan. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi makanan jika memang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "La ba'sa ay yadhuqal khalla aw asy-syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im." Tidak mengapa mencicipi cuka atau yang lainnya selama tidak sampai ke tenggorokannya dan dia dalam keadaan berpuasa. Adapun jika mencicipinya tanpa ada kebutuhan, maka ini dimakruhkan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh ulama mazhab Hanabilah. Wa yukrahu dzauqa ta'am bila hajih. Dimakruhkan mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan. Yang keenam yaitu mengumpulkan air liur lalu menelannya. Wa yukrahu shaim jam'u riqihi wa ibtila'u بإمكان التحرز منه فإن جمعه ثم ابتلعه قصدا لم يفطر لأنه يغسل الإلى لجوفه من معدته. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa mengumpulkan air liur dan menelannya. Hal ini dikarenakan memungkinkan bagi seseorang untuk menghindarinya. Namun jika ia mengumpulkan air liurnya kemudian dengan sengaja menelannya, maka hal ini tidak membatalkan puasanya. Dikarenakan air liur yang masuk ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang berasal dari lambungnya. Sebagian ulama mengatakan makruhnya bersiwak dalam siwak setelah zawal. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sumtum fastaku bil ghadati wa la tastaku bil 'ashyi fa inna as-sha'im idza yabisat shafaqatuhu kana lahu nurun yaumal qiyamah." Jika engkau sedang puasa, bersiwaklah di pagi hari dan jangan bersiwak di siang hari. Karena orang yang puasa itu jika kering dua bibirnya akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Hadis ulama Sebagian ulama lain memandang bahwa bersiwak disyariatkan setiap waktu. Adapun hadis pelarangan bersiwak di siang hari dihukumi para ulama sebagai hadis lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Terlebih lagi dalil tersebut bertentangan dengan keumuman dalil lain yang sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyaqqa ala ummati aw ala an-nasi li amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah." Sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak salat. Dalam riwayat lain, "Laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu." Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudu. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum